Halo teman-teman, ketemu lagi sama kita berdua. Lagi-lagi kita berdua. Iya, karena orangnya kita aja. Ada Bang Edan. Depan. Kali ini kita di Gak Kenal Logika. Seperti biasa, Gak Kenal Logika itu selalu ngebahas hal-hal yang tidak pernah Kenal logika. Iya, karena tapi ada, tapi kejadian gitu. Kok bisa sih? Gitu. Iya. Padahal apa ya? Padahal nggak mungkin, tapi kok masuk? Kok ada? Kok ada? Tapi mungkin kali ini ceritanya sedikit berbeda karena selama ini kita kan dengar cerita-cerita yang di-share gitu di Nggak Kenal Logika itu selalu cerita-ceritanya tuh Di tempat-tempat yang memang ya udah pasti akan ada makhluknya gitu. Kayak tempat yang kosong, yang tidak pernah disinggahi orang gitu. Tapi gue muncul pertanyaan, jangan-jangan ada nggak sosok atau makhluk nggak kenal logika itu yang mereka justru bisa aja ada di tempat-tempat orang yang rajin beribadah, rajin mencari ilmu. Iya. Gue baru kepikiran Bisa jadi ada kan? nggak ya? Betul. Nah, kali ini kita udah kedatangan seseorang sih yang bisa nge-share cerita itu sebenarnya. Dia pernah ada pengalaman di Pernah jadi hantunya. Dia pernah punya cerita, dia Pernah punya cerita. Dia kebetulan orangnya katanya religius banget. katanya. Katanya, karena dia religius banget, jadi dia pernah berada di satu area atau di satu tempat yang memang itu tempatnya orang mencari ilmu agama. Tapi Iya. Lanjut, Pak. nah, ketika dia nyari ilmu agama ternyata di sana juga banyak loh. Gitu. Ada loh hal-hal yang nggak kenal nggak logika. Oke, langsung kita panggil aja nih. Narasumber kita kali ini Dengan siapa hari ini? ada, nanti biar dia kenalin diri sendiri. Oke. Ya, oke. Yuk kita masuk nih narasumber kita. Pak. Ya. Dari sini Pak. Iya, apa-apa. Udah kelihatan emang ya sosoknya Agak sakral ya. Iya. Ente kadang-kadang ente ibarat kata ya mau cerita apa nih? Aduh silakan nih. Keluar kali tadi. Iya. Iya, jadi gini, kita tuh berdua penasaran. Karena selama ini yang selalu kita share itu cerita-cerita kita itu cerita tentang hal-hal nggak kenal logika yang memang biasa kita temui di tempat-tempat yang semestinya. Karena kan orang beranggapan kalau hal-hal yang nggak kenal logika itu pasti adanya tempat kosong, sepi, gelap, itu udah identik banget sih. Biasanya seperti itu. Biasanya. Nah, mungkin kali ini ada cerita yang nggak biasa nih dari lo, gitu yang kita mau expect nih. Tapi bener kan lu punya cerita yang nggak biasa? Dulu dong, siapa Oh, ya kenalin dulu. Aduh aku lupa siapa ya. Brewoknya dulu, Bos. Syukur dulu kali ya. Teman-teman aja masih penasaran siapa nih Iya. kali ini nih Boleh namanya. cerita? Siapa nih? Gua. Enggak, gua aja. Oke, kenalan ya. Gua Satya sih. Biasa dipanggil Satya, namanya juga Satya. Oh iya. Ya itu. Jadi sempat punya cerita ya, pengalaman kalau tadi sempat kita mau bahas itu ada ya, pernah lo punya pengalaman. Boleh langsung ceritain kali ya? Biar kelihatan mistis gitu kan. Iya. Boleh langsung. Kayaknya gua pernah ada punya cerita gitu tuh. Wow. Baik. Pada mau ditanya. Iya, gimana? Oke. Gimana ceritanya? Sakral nih, kita mau kali. Simak baik-baik. Simak baik-baik. Ini cerita yang tidak biasa. Kayaknya. Jadi mungkin kali ini tuh gua mau coba nge-share cerita dua pengalaman aja. Sebetulnya pengalamannya banyak nih, tapi Banyak kok tadi kan dua-dua. dua aja nih. Dua aja. Dua. Akan cerita dua aja dari sekian banyak pengalaman. Jadi sebelumnya kan mungkin di intro dulu nih. Iya. Waktu itu kan memang karena problem dari orang tua lah, lulus sekolah itu emang semua anaknya dimasukin ke pesantren. Sempat sekolah. Lulus SMA. Oh iya. Lulus SMA sebelum kuliah kita makan bangku sekolah. Lulus SMA. Lulus SMA sempat di pesantren ini setahun. Oh. Mondok di rumah sakit kebetulan. Iya. Sakit kan memang mondok tuh, orang kalau sakit mondok. Iya. Di rumah sakit. Mondok dari rumah sakit. Itu berarti tandanya nakal. Oh iya. Sakit nakal jadi di Mondok. Iya. Oke, terus. Kalau singkat cerita kan mondok di salah satu pesantren gitulah di Jawa Timur gitu. Ceritanya ya sudah
berjalan beberapa lama, suara horornya udah kelihatan kan, nggak ada orangnya, ada suaranya. Serem ya. Pada denger nih. Oh ya, pada denger semua ya. Ayo anggap aja nggak ada. Gitu lah. Nggak kenal logika. Jadi ceritanya waktu itu udah berjalan sekian lama pesantren gitu yang bukan kejadian pertama tapi setahun, tapi sekian lama. kan lebih dari beberapa hari sekian lama. Menunggu tuh biasanya. Menunggu. Nah kan pas banget gue yang nyanyi. Untuk kedatanganmu. Ya. Lanjut ya nih? Jadi horor kan ketawa Bukan mulu. emang begini. Nggak perlu harus Jadi nggak sekian lama. Jadi waktu itu kalau di pesantren itu kan memang setiap malam Iya. ya namanya tahajud kan pasti malam-malam ya. Iya. Memang diajarin untuk tahajud kan ya jam-jam ngambil sepertiga malam itu berarti ya jam 2, setengah 3-an gitu ya. Setiap orang, setiap santri yang di sana memang diwajibkan untuk tahajud. Diajarin untuk tahajud supaya lepas dari situ tetap tahajud. Cuman kan jangan dibayangin area masjid di pesantren itu cuma kecil, jadi ketika orang tahajud dia bakal dempet-dempetan. Tapi kan masjidnya itu luas. Gede. Ada bukan satu momen, beberapa kali pas sholat tahajud biasa tempat wudhu kan lumayan jauh dari masjid. Itu udah mulai ngerasa nggak enak tuh waktu kita ambil air wudhu, jalan segala macam, masuk ke masjid kita sholat malam. Kalau pernah pada nonton film Makmum, Iya. Benar tuh. Kita ini jamak nih. Berarti saat itu lu rame. Wudunya rame, sholatnya rame. Atau lu dalam momen yang memang individual kan, maksudnya masing-masing melakukan wudhu sendiri. Kan kalau sholat tahajud kan tidak sholat berjamaah. Kan sholat masing-masing. Tapi kan dalam waktu yang Terus itu pakai kalimat jamak dia jadi pas wudhu sesuatu lu sendiri. Gua sendiri merasakan sesuatu itu udah mulai dari pas ngambil air wudhu itu udah kayak ya nggak kayak biasanya lah, udah mulai nggak enak. Itu masuk ke masjid ya karena masjidnya gede, ada tuh orang yang bandel nggak sholat tahajud karena ketiduran segala macam. Cuma untungnya pas itu mumpung di sini kan di unek-unek ini nge-branding gue biar yang baik nih. Jadi gue yang bangun ya. Gue yang bangun, gue yang sholat tahajud. Nah akhirnya sholat tahajud lah itu. Nah kalau udah pernah pada nonton film Makmum, itu di daerah pesantren itu memang banyak pengalaman kayak gitu tuh. Jadi ketika kita sholat malam kan bacaannya juga sama, ada Al-Fatihah, akan baca amin gitu kan, ada ucapan-ucapan yang memang dalam rukun sholat gitu kan. Ada Pak. Ada. Wairil maghdubi alaihim. Ada. Kalau sholat malam itu kan memang nggak kenceng-kenceng, tapi tiba-tiba tuh di sini di sini tuh ada suara yang ngikut amin. Itu padahal ya tadi kan gue bilang padahal ketika sholat malam tuh jangan dibayangin kayak berjamaah tuh sebelah-sebelah. Udah sebelah kanan kiri belakang kosong. Dan kalau sholat malam kan bukan yang masjidnya terus dihidupin lampunya semua terang. Jadi memang ya penerangan seadanya aja yang dihidupin gitu. Supaya bisa lebih khusyuk ya. Betul. Itu baru sholat. Ya salah satu bacaan yang kita tadi isinya ada yang ikutan bilang amin. Dan ya kayak nonton film-film Makmum gitu ya kejadian beneran sih. Sami Allahu liman hamidah. Itu dan kalau misalkan nanti punya teman-teman dari pesantren juga kemungkinan harusnya punya sih cerita-cerita yang biasa mungkin ditemuin di sana. Itu biasa. Cuman ya karena itu pengalaman waktu itu pertama kali gitu kan, ya sempat takut. Besokannya cerita sama guru pondoknya. Itu lo belum lama pas dari masuk kejadiannya? Kejadiannya kalau nggak 2 atau 3 bulan setelah masuk. Pertama kali. Karena ada pertama kali berarti setelahnya kan ada tuh. Nah setelahnya udah nggak diambil pusing lagi. Cuman ketika pertama kali kan jadi kayak cerita ya, jadi ceritain clickbaitnya ya emang ada ya kayak bangsa jin, setan gitu yang ada di pesantren. Itu pertanyaan gue. Ya, sholatnya di masjid, terus pesantren. Ada gitu. Emang kalian pikir setan itu kagak ada yang belajar agama? Ada. Kalau lu setan. Ada niat lu. Kalau setan. Tapi kalau mungkin setelah ini gue nanya lebih dalam lagi itu ya. Takut sensitif gitu. Tapi tadi kan lu bilang ada.
di awal kejadian lu merasa mes gitu atau kaget sampai lu cerita ke guru lu. Setelah itu nggak lu ambil pusing. Berarti kejadian itu udah lu anggap aman aja gitu. Akhirnya berulang. Dan udah biasa aja. Dan udah biasa aja. Nyambung ke cerita gue yang kedua nih. Emang setan aja, bukan setan sih. Emang makhluk halus nggak ada yang mau belajar agama. Iya. Nah ini relate sama obrolan gue cerita gue yang kedua, pengalaman gue yang kedua. Nah salah satunya ya bukan, gue yakin gue susah sih buat jadi tahfiz Quran gitu. Ya. Cuman kan ya kayak pilih dacil kan pada bisa tuh kelihatan ya. Kelihatan ya. Tapi kalau skillnya ya. Pilih dacil nggak bisa. Memang postur iya. Yang tadi ngomong gitu cuman agak saya ingin pilih dacil. Agak ditahan gitu kan. Iya, agak tahu diri. Iya sih. Pilih dacil bocah. Ya, tapi kan gue juga bocah. Lu kenapa ditanggepin lagi? Iya. Cerita kedua nih, cerita kedua. Relate sama tadi, emang makhluk halus tuh nggak mau belajar agama. Cerita yang kedua adalah ya kalau ya paling nggak walaupun nggak bisa menghafal 30 juz, paling nggak ada beberapa hafalan lah. Kan ada kelas menghafalannya. Nah, di situ tuh memang masjidnya itu kan jadi memang beberapa tingkat ya. Ada yang biasa yang paling sering dipakai sholatnya di bawah, tapi ada tingkat kedua, ada tingkat ketiga. Nah itu biasanya kalau malam dipakai sama teman-teman yang dapat tugas buat menghafal beberapa ayat gitu kan, dapat tugas menghafal beberapa ayat atau beberapa doa. Itu tuh satu momen ketika memang menghafal ayat gitu kan, menghafal surat salah. Gue pastiin waktu itu gue sendirian, maksudnya sekitaran gue juga nggak ada orang gitu kan. Emang ya mungkin ada lah, bukan sendirian sih, mungkin ada 3 atau 4 orang di lantai itu, tapi kan pisah-pisah karena mereka emang baru butuh ketenangan buat menghafal. Gue pastiin di sekitaran gue nggak ada orang. Gue ngebaca salah satu ayat yang emang jadi PR gue buat menghafal. Mungkin dirasa salah ya sama sesosok di sekitar gue gitu. Dibenerin dong. Nah itu dilihat berarti mereka juga ngerti ayat, mereka menghafal juga, dibenerin. Jadi lu sempet terbaca atau patah, preset. Gue membacanya nggak terpatah, lurus nih bener. Ya gue menghafalan gue, tapi tiba-tiba dibenerin. Ada yang nyaut buat ngebenerin. Dan ketika gue buka kan sambil pegang Al-Quran, ketika gue buka yang dia bisikin itu yang bener. Yang benerin maksudnya secara apa, tajwidnya atau ya secara kata-katanya. Misalkan kan kalau yang gampangnya orang soalnya kan tadi lu bilang lu nggak patah kan, sering belibet kan antara biasanya ada kata-kata yang hampir mirip yang kayak alim sama ilmu gitu kan. Kalau bahasa Indonesianya bahasanya kayak alim sama ilmu. Orang yang alim sama orang yang berilmu. Nah bahasanya sesimpel yang sedekat itu gitu kan dalam tajwid di Al-Qur'annya, dalam kosakatanya. Nah itu gue salah, dibenerin sama dia. Gue baca, ternyata dia yang bener, bukan gue yang bener. Nah itu kan dia belajar agama. Dia lebih paham dari gue. Dia paham, iya. Tapi dia berarti merhatiin lo. Tapi secara positif mungkin kalau gue berpikir di situ dia dijagain lo ya. Dan dia tahu yang benernya baik. Baik dalam artian baik. Pas nggak iseng kali. Iya, itu berarti ya itu tadi dijawab tuh. Nanti pertanyaan kita ya. Gak semua cuma di tempat angker atau di tempat kosong aja. Iya. Tapi kalau misalkan Satya tadi bilang di tempat menuntut ilmu agama aja ada makhluk yang tidak kenal logika dengan alasan memang mereka tidak mau belajar agama. Berarti kalau misalkan kayak di bioskop ada, mereka butuh nonton. Emang mereka nggak mau nonton? Iya. Emang kalau ada yang di toilet, di tempat makan. Tapi jadinya biasa aja gitu ya, karena itu juga mereka juga punya kebutuhan. Dan akhirnya kan tadi kalau Satya singgung di awal bahwa ternyata ya teman-teman yang sekolah di sana ya jadi satu hal yang biasa gitu, berdampingan. Akhirnya kan ngobrol nih sama teman-teman santri itu. Gue semalam begini lah. Mau udah gue yang beberapa bulan yang lalu gue udah digituin. Jadi emang common di situ. Dan jadi cerita umum gitu karena semuanya pernah mengalami. Besok deh kapan-kapan main ke pesantren gue. Seminggu apa 2 minggu. Gue bukan takut yang itu. Takut sama gurunya dan langsung dinilai-nilai dibacain. Iya. Teman-teman, benar-benar di edisi Gak Kenal Logika kali ini kita udah dengar ceritanya langsung kan. Dan itu memang terjadi. Nggak selalu yang angker ternyata. Ya, jadi hati-hati. Kalian juga
Mungkin kalau kayak gitu berarti tipsnya apa tuh untuk ngadepinnya? Ya kita tetap tenang aja Tetap kali ya. tenang aja. Ya, Karena ya satu punchline-nya emang makhluk halus itu nggak pengen belajar agama. Agama. Cuma gitu aja intinya. Jadi jangan kalah sama makhluk halus. Ya, tuh jangan mau kalah sama orang. Setuju ke gue dong, setuju ke gue. Jangan kalah sama makhluk halus. Asik. Tapi dia nggak kenal